Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkaru aw arada syukuran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Allah memberikan kemudahan Al-Quran untuk dibaca, dipelajari, dihafal, dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi contoh penegak sisi Al-Quran dalam kehidupannya. Begitupun kepada keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang terus bersemangat menegakkan Al-Quran sampai akhir zaman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Siapakah Ahlul Quran itu? Pada hakikatnya, semua orang yang beriman kepada Al-Quran seharusnya adalah Ahlul Quran. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang yang beriman agar sholat witir setiap malam dengan kalimatnya, Autiru ya ahlal Quran, sholatlah witir wahai orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, Inna lillahi ahlina min khalqihi kila wa man ahlullah ahlul qur'ani wa khassatuh. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Siapakah keluarga Allah itu? Tanya seorang sahabat. Mereka adalah ahlul Quran dan orang pilihan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Manusia diklasifikasikan berdasarkan intensitas interaksinya bersama Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awratsnal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dan di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surat Fatir ayat 32. Adapun manusia digolongkan berdasarkan intensitas interaksinya bersama Al-Quran. Yang pertama, zalimun li nafsi, orang yang menganiaya dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang tidak memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, bahkan justru melanggarnya. Yang kedua, muqtasid, yaitu orang yang sudah beriman kepada Al-Quran namun belum mengamalkan sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang yang beriman kepada Al-Quran dan sudah mengoptimalkan interaksinya bersama Al-Quran. Mereka begitu banyak membaca Al-Quran. Al-Quran tersimpan di dadanya. Siapakah Ahlul Quran itu dan ciri-ciri Ahlul Quran itu? Ada 3 ciri-ciri Ahlul Quran. Yang pertama, selalu bersemangat mengerjakan amal soleh yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan untuk beramal soleh dengan tidak menunda-nundanya. Yang ketiga, mudah tergugah untuk beramal soleh. Apabila ia melihat orang beramal soleh, terketuklah hatinya untuk beramal soleh. Sebaik-baik Ahlul Quran adalah Rasulullah SAW. Jika kita ingin mendapatkan contoh nyata bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan Al-Quran, bacalah sirah kehidupan Rasulullah SAW. Begitu kuat beliau berinteraksi dengan Al-Quran sehingga di dalam hadis dikatakan atau disebutkan Al-Quran Al-Hayy, Al-Quran yang hidup berjalan di tengah-tengah manusia. adalah kepribadian Rasulullah persis
Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Begitupun umumnya para sahabat, mereka adalah orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bersemangat mengamalkan Al-Quran. Utsman bin Affan dalam nasihatnya mengatakan, kalau saja hati kita terhindar dari dosa dan syirik, maka jiwa ini tidak akan puas dengan Al-Quran. Semoga Allah memilih kita semua untuk menjadi ahlul Quran. Maha benar Allah. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi besar agar kita menjadi ahlul Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.